Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sofiatul Adawiyah, NIM 1914-20153. Kelas PBSD semester 3 akan membacakan jawaban dari soal UAS Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut yaitu pada bank syariah, akad yang digunakan dalam gadai emas ini diantaranya akad Qard Al-Hasan, akad ijarah, dan juga akad ron. Begitupun pegadaian syariah. Akan tetapi yang membedakan di antara keduanya yaitu di pegadaian syariah. Akad yang digunakan lebih bervariatif tergantung dari kebutuhan nasabah atau peminjamannya. Apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal untuk kerja. Akad yang digunakan oleh pegadaian syariah dalam mekanisme gadai emas diantaranya apabila nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif, maka akad yang digunakan adalah akad Qard Al-Hasan, akad ijarah, dan akad ron, yang mana pada akad ini tidak adanya tambahan biaya, selain biaya administrasi dan biaya tempat sewa, serta tidak adanya keuntungan yang harus dibagikan. Sedangkan apabila nasabah yang menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan produktif, maka akad yang digunakan yaitu akad ron, akad mudorobah, akad ba'i muqayyadah, dan musyarakah amwal al-inan, di mana pada akad ini selain adanya biaya administrasi dan juga adanya keuntungan yang harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad itu terjadi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang nomor 2, menurut saya peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Lembaga zakat mengurus zakat yang akan dibagikan kepada golongan orang yang pantas menerima zakat. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, peran lembaga zakat sangat dibutuhkan, karena zakat dapat berperan sebagai upaya jaring pengaman sosial terhadap warga berdampak COVID-19. Lembaga zakat harus lebih memprioritaskan pendistribusian zakat untuk masyarakat yang berada di lapisan bawah. Karena dampak dari pandemi ini, ekonomi masyarakat banyak yang menurun. Diharapkan dengan pemberian zakat tersebut bisa sedikit membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Yang nomor 3, data dari Otoritas Jasa Keuangan, total aset industri keuangan syariah terus meningkat. Perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun dari bulan sebelumnya. IKNB syariah menurun menjadi 172 triliun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan keberadaan perbankan syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan Indonesia yang relatif stabil dalam menghadapi tekanan, baik internal maupun eksternal. Justru mengalami pertumbuhan dengan adanya penambahan kantor cabang dan peningkatan penyaluran pembiayaan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan capital market mengalami kenaikan dari 2.899,5 triliun menjadi 2.905,7 triliun. Sektor keuangan syariah sosial juga mengalami pertumbuhan positif di tahun ini, didorong oleh naiknya penyaluran zakat. Bahkan menurut proyeksi Badan Amil Zakat Nasional, menghimpun zakat tahun 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun. Sementara ini, UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah COVID-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan, terutama di level terbawah. Di tengah-tengah krisis seperti masa pandemi COVID-19 saat ini, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.